Hai, selamat pagi, siang, sore, malam teman dengar. Kembali lagi dengan ku Ilham Hadi. Dan sekarang aku akan melanjutkan pembacaan novel Pergi karya Terelie. Bab berapa sekarang? Bab 6 ya. Bab 6 judulnya Interogasi Tingkat Tinggi. Tapi sebelum aku memulai pembacaan, aku akan ada sedikit pesan untuk teman dengar sekalian. Jadi pembacaanku ini dimaksudkan untuk bagi teman dengar yang ingin tahu cerita novel Terelie dengan skema lain gitu. Maksudnya dengan pembawaan lain, yaitu drama audio. Yang jelas ini versiku dengan sound effect, musik, ilustrasi segala macam, dan suara penokohan itu versiku. Tapi jika teman dengar sekalian ingin mengetahui atau ingin mengalami sensasi cerita dengan lebih real, atau mungkin sesuai dengan yang teman dengar sekalian imajinasikan, silakan baca langsung saja novel Pergi karya Terelie. Kalian bisa beli itu di banyak tempat buku terdekat, atau karena kita ini sudah di era digital, kalian bisa beli di Google Playbook. Aku juga beli novel Pergi ini di Google Playbook. Kebetulan waktu itu lagi diskon 40.000, jadi ya lumayan sekali, bukan? Dan yang jelas jangan membeli buku bajakan ya. Support terus penulis-penulis Indonesia. Itu saja. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan novel. Di bab sebelumnya Terelie, astagfirullah. Di bab selanjutnya kita tahu Bujang sudah mengetahui jika ada seorang pengkhianat di keluarga Tong. Dan sekarang judulnya Interogasi Tingkat Tinggi. Maka mungkin di bab ini akan terjadi sebuah intensitas wawancara. Kok wawancara sih? Ya, sebuah intensitas interogasi yang akan dilakukan Bujang kepada si pengkhianat. Mungkin ya, kita cari tahu aja sendiri. Oleh karena itu, untuk teman dengar yang tidak ada kesempatan untuk membaca ceritanya secara langsung, atau mungkin sudah membaca tapi ingin tahu versi lain dari pembawaan cerita ini, ya silahkan duduk dengan tenang, rebahan, atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar, dan jangan membeli buku bajakan, dan dengarkan saja. Pergi. Bab 6. Interogasi Tingkat Tinggi. Pesawat jet mendarat mulus di bandara 5 jam kemudian. Pukul 2 siang. 2 mobil jeep hitam metalik dengan kaca anti peluru merapat di anak tangga pesawat. Kami segera naik. Salonga duduk di kursi depan. Aku dan Kiko di tengah. White dan Yuki di kursi belakang. Mobil satunya mengawal di belakang. Ada 6 tukang pukul keluarga Tong bersenjata lengkap di sana, bersiap atas segala kemungkinan. Aku mengenali pengemudi mobil yang kunaiki, salah satu letnan, Payong. Usianya masih 20 tahun, ikut keluarga Tong sejak umur 6 tahun. Tauke dulu yang merekrutnya secara langsung. Asalnya satu kampung dengan Kopong. Otaknya cerdas, ototnya kuat. Jangan tanya hatinya. Semudah itu dia telah menduduki posisi tinggi, salah satu bintang terang keluarga Tong, rekor letnan paling muda. Togar menunggu di kantor pusat bank Tauke besar. Payung memberitahu, segera menuju ke sana. Siap Tauke besar. Jalanan kota macet. Payung gesit membawa mobil meliuk ke sana kemari, konsentrasi penuh. Jeep satunya terus mengikuti. Apakah bom itu sudah berhasil ditangani? Sudah Tauke besar, bom sudah dipindahkan ke lokasi aman. Payung mengangguk, tangannya tetap kokoh di kemudi, matanya awas menatap ke depan. Kami juga sudah berhasil menangkap Chen. Dia hendak kabur ke luar negeri. Sekarang dia ditahan di kantor pusat bank. Aku mengangguk, itu 2 kabar baik sekaligus. Aktivitas kantor juga telah dibuka sejak pukul 12 Tauke besar. Hanya bagian basement yang masih diisolir. Tidak ada yang boleh mendekat. Kebocoran gas berbahaya bagi siapapun. Itu alasannya. Aku mengangguk lagi, meluruskan kaki. Dengan macet di jalanan, mungkin butuh setengah jam tiba di kantor pusat bank. Aku bisa istirahat sejenak. Hei, kamu? Siapa namamu? Kepala Kiko lebih dulu melongok ke depan. Payung, Nyonya. Astaga, aku dipanggil Nyonya?
Kiko menepuk dahinya. Apakah aku terlihat seperti ibu-ibu, Bawa gelang emas kilo, menor? Hei, lihat. Penampilan kami sangat modis dan berjiwa muda. Berapa sih usiamu? Jangan ganggu dia, Kiko. Aku menegur. Aku hanya bertanya, bujang. Siapa yang mengganggu? Kiko memperbaiki bando Hello Kitty-nya. Aku melotot. Alamat, aku tidak bisa istirahat jika Kiko berisik. Berapa usiamu, Payong? Kiko tetap menjulurkan kepala ke depan. 20 tahun, Mem. Payong menjawab. Dia lebih dari pandai bercakap bahasa Inggris. Kalau begitu, jangan panggil Mem, panggil kakak, oke? Kakak Kiko. Nah, itu yang di belakang kakak Yuki. Paham, adik Payong? Kiko tertawa. Dia jelas memang sengaja menjahili Payong. Siap, kakak Kiko. Aku akan memanggil demikian. Payong menjawab mantap. Sama sekali tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. Tetap konsentrasi mengemudi. Kiko terdiam, menyelidik. Hanya begitu saja tanggapanmu? Payong hanya mengangguk. Kali ini Kiko kena batunya. Tidak semua orang akan bereaksi atas tingkahnya. Jangan coba-coba menjahili Payong. Dia sama seperti Kopong dulu. Dingin, tenang, selalu fokus. Tidak asyik mengobrol denganmu, Payong. Kiko merebahkan lagi punggung di sandaran kursi. Yuki tertawa di belakang. Aku meluruskan kaki kembali. Nampaknya aku bisa istirahat sebentar. Mobil jeep langsung meluncur ke basement gedung 40 lantai. Basement yang biasanya digunakan untuk parkiran lengang. Hanya ada beberapa mobil keluarga Tong di sana. Pembatas jalan terpasang di rem. Tanda dilarang masuk ada di setiap sudut. Togar menungguku turun. Ada beberapa letnan menemaninya. Di mana, Chen? Aku bertanya. Ruang security Tauke besar. Aku mengangguk, melangkah menuju ruangan itu. 4 jam terakhir, dia sama sekali tidak mau bicara. Tentu saja, aku mengangguk. Di mana mereka menaruh bom? Mereka meletakkan 4 mobil van berisi instalasi bom di sebelah 4 tiang utama gedung. Sekali bom itu meledak, tiang runtuh, gedung hancur. Togar menjelaskan. Aku mengangguk lagi sambil terus berjalan cepat menatap sekitar. Mobil van itu telah dibawa pergi. Bom telah dijinakkan. Salah satu tukang pukul membuka pintu ruangan tujuan. Ruangan security itu tidak besar, hanya 6 kali 6 meter. Itu tempat petugas keamanan dan parkir gedung beristirahat yang sekarang disulap menjadi tempat interogasi. Ada 4 tukang pukul berjaga di sana. Chen didudukan di kursi dengan tangan dan kaki terikat. Wajahnya sembab, hidungnya patah, mulutnya berdarah. Kemejanya juga kotor oleh bercak darah. Togar nampaknya kesulitan memaksa dia bicara. Lepaskan ikatan tangannya. Aku menyuruh. Salah satu tukang pukul melangkah maju, melepas ikatan. Kondisi Chen buruk, tapi dia masih bisa bicara. Kepalanya mendongak saat ikatannya dilepas, menatapku dengan mata bengkak, tatapan benci. Aku berdiri 2 langkah darinya. Halo Chen. Aku balas menatapnya. Dia mendengus pelan. Sejak kapan Master Dragon menjadikanmu mata-mata, Chen? Sebelum bergabung dengan keluarga Tong atau setelah itu? Dia mendengus kasar, tidak menjawab. Aku mengangguk. Itu boleh jadi berarti sebelum bergabung dia telah disiapkan jauh-jauh hari. Jika demikian, itu juga berarti sudah banyak informasi yang dia bocorkan ke Hong Kong. Apa sebenarnya rencana Master Dragon, Chen? Dia meludah ke depan. Payong hendak meninju wajahnya. Aku segera mengangkat tangan, menahannya. Aku masih punya cara lain mengeduk informasi darinya. Tidak perlu dengan kekerasan, melainkan cara yang lebih berkelas, interogasi tingkat tinggi. Apakah orang-orang Master Dragon diam-diam telah tiba di sini, Chen? Chen menggeram. Berapa jumlahnya? Banyak? Sedikit?
Tim utama, tim pendahulu. Chen menggeram lebih kencang di ujung kalimatku. Orang-orang El Pacho. Chen meludah. Keluarga Lin. Chen mendengus lagi. Respon dari Chen hanya dengusan dan geraman dan atau meludah. Adakah keluarga lain yang ikut membantu Master Dragon? Chen meludah lagi. Aku tersenyum. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Chen. Wajah Chen merah padam. Aku tahu maksud ekspresinya. Dia merasa sama sekali tidak menjawab atau memberikan informasi apapun. Bagaimana mungkin aku justru bilang terima kasih atas informasinya? Dia hanya diam sejak tadi, tidak berkata sepatah kata pun. Aku melangkah maju, menepuk-nepuk pipinya. Tanpa kau sadari, kau jelas telah menjawab pertanyaanku. Wajah Chen semakin merah padam. Dia separuh bingung, separuh marah. Aku tertawa. Baiklah. Aku akan jelaskan agar kau mengerti. Aku bertanya, sejak kapan kau dijadikan mata-mata? Jawabanmu adalah mendengus. Itu bisa iya, juga bisa tidak maksudnya. Tapi aku punya pertanyaan jebakan. Aku bertanya, apa sebenarnya rencana Master Dragon? Jawabanmu adalah meludah. Well, aku segera menemukan polanya. Meludah adalah respon negatif, tidak. Mendengus menggeram adalah iya. Kemudian kita mulai bercakap-cakap. Apakah orang-orang Master Dragon telah di sini? Kau menjawab iya. Berapa jumlahnya? Kau menggeram kencang saat aku menyebut tim pendahulu. Itu berarti masih tim awal. Apakah orang-orang El Pacho juga datang? Kau meludah. Itu berarti tidak. Masuk akal. Tentu merepotkan bagi El Pacho mengirim sumber daya ke sini. Mereka sendiri sedang berperang dengan sindikat narkoba Kolombia. Keluarga Lin? Kau menjawab iya dengan mendengus. Ada keluarga lain di luar itu? Kau menjawab tidak dengan meludah. Nah, aku sudah mendapatkan informasi penting yang hendak ku ketahui, Chen. Aku tahu semua itu dari jawabanmu. Bahwa sejauh ini hanya El Pacho dan Lin yang bersekutu dengan Master Dragon. Yang lain belum. 4 keluarga lain belum mengambil sikap. Atau boleh jadi berseberangan dengan Master Dragon. Inilah yang disebut dengan interogasi tingkat tinggi, Chen. Aku tidak selalu harus meninju, menggunting, atau memotong badan seseorang agar dia mau bicara. Dan lihatlah, kau telah bicara. Efektif sekali, bukan? Terima kasih banyak. Wajah Chen terlihat marah. Dia sekali lagi hendak meludahiku. Lagi-lagi, itu konfirmasi pola jawabannya. Meludah berarti reaksi negatif atau jawaban tidak setuju. Malang sekali nasib Chen. Dia terlalu percaya diri. Dia bukan hanya gagal meledakkan kantor bank pusat. Dia juga membocorkan rahasia situasi terkini. Cuy. Payong lebih dulu meninju wajahnya sebelum ludahnya mengenaiku. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Aku segera balik badan, beranjak meninggalkan ruangan security. Diikuti oleh yang lain, menyisakan 4 penjaga ruangan security. Keluarga Tong tidak akan menang melawan Master Dragon, Chen berteriak. Akhirnya si pengkhianat ini membuka mulutnya. Aku hanya melambaikan tangan, terus melangkah. Kalian akan dihabisi. Aku sudah melintasi pintu ruangan. Si babi hutan akan jadi babi panggang. Aku tertawa. Kalimat itu olok-olok yang lucu. Kalian semua. Pintu ruangan telah ditutup. Samar teriakan Chen terdengar. Entah dia sedang mengamuk tentang apa. Ironis sekali. Berjam-jam dia tidak membuka mulut. Sekarang dia berteriak, mengamuk saat menyadari telah melakukan kesalahan.
Apa yang harus kami lakukan kepadanya, Tauke Besar? Togar bertanya. Kami berjalan menuju mobil jeep. Biarkan dia kembali ke Hong Kong. Aku menjawab. Wajah Togar terlipat. Juga Payong dan letnan lainnya. Bagaimana mungkin aku membiarkan pengkhianat bebas begitu saja? Aku menepuk bahu Togar. Kau lupa, Togar? Pertama, aku sudah sepakat dengan Tuanku Imam. Keluarga Tong tidak akan membunuh kecuali kita diserang dan terpaksa melakukannya. Keluarga Tong akan berubah, bertransformasi. Kedua, yang lebih penting lagi, kenapa kita harus mengotori tangan sendiri? Biarkan dia kembali ke Hong Kong. Hanya hitungan menit dia tiba di sana, tukang pukul Master Dragon akan menghabisinya. Dia gagal menjalankan tugas. Posisinya sebagai pengkhianat telah diketahui. Tidak akan ada yang bersedia membantunya. Togar terdiam sejenak, baru mengangguk. Siap, Tauke Besar. Gandakan semua penjagaan di setiap lokasi bisnis keluarga Tong, Togar. Terutama pelabuhan, kantor pusat bisnis. Aku memberi instruksi. Hingga masalah ini selesai, semua tukang pukul harus bertugas penuh. Lakukan pemeriksaan berkali-kali. Hal-hal ganjil, di luar kebiasaan dan mencurigakan, segera laporkan ke atas untuk ditindaklanjuti. Berkoordinasilah dengan Parwes agar semua tidak mencolok. Periksa kembali satu persatu latar belakang letnan. Pastikan tidak ada lagi pengkhianat. Juga periksa alat komunikasi Chen, rumahnya, orang dekatnya, agar kita tahu seberapa persis informasi yang telah dia berikan. Seberapa serius kerusakan yang telah terjadi. Jika Chen misalnya telah membocorkan daftar riset teknologi yang sedang didanai keluarga Tong, itu berarti kita harus segera mengontak semua kampus dan universitas tempat riset itu berlangsung. Togar mengangguk mantap. Aku menoleh. Payong, jaga penuh markas besar keluarga Tong. Itu tanggung jawabmu. Jangankan tukang pukul Master Dragon, lalat pun tidak boleh masuk. Aku tahu kau letnan paling muda. Tapi Kopong bahkan lebih muda dibandingmu. Dia telah dipercaya menjaga keselamatan Tauke sebelumnya. Siap, Tauke Besar. Payong menjawab. Dia melangkah di belakangku. Si kembar berjalan di sampingku. Aku minta maaf terpaksa merepotkan kalian lagi, Yuki, Kiko. Kalian tidak bisa pulang segera. Tetap tinggallah di kota ini, membantuku. Aku akan menganggap itu tugas jangka panjang. Bayaran kalian akan digandakan. Tugas kalian memeriksa semua pembunuh bayaran yang melakukan perjalanan ke negeri ini. Siapapun dia, masuk dalam daftar waspada. Master Dragon jelas akan mengirim pembunuh bayaran. Dalam setiap peperangan antar keluarga, mereka selalu ada. Kita membutuhkan kewaspadaan seorang ninja yang menghadapinya. Cegat dan habisi mereka sebelum melakukan apapun. Si kembar mengangguk. Penampilan mereka berdua yang santai, memakai baju warna-warni, kontras sekali dengan rombongan yang berpakaian gelap dengan wajah serius. Dan White, aku juga minta maaf kawan. Aku meminta bantuanmu lagi. Segera kembali ke Hong Kong. Jadikan restoranmu sebagai basis mata-mata. Awasi gerak-gerik Master Dragon dan orang-orangnya di sana. Bilang ke Franz, gunakan jaringannya yang luas di diplomat pemerintahan. Boleh jadi ada informasi berguna. Aku tahu Franz sudah pensiun, tapi keluarga Tong memanggil kesetiaan dan bantuan siapapun. Ayah bujang. White mengangguk, tertawa pelan. Ayahku tidak akan keberatan. Bahkan aku khawatir dia sendirian membawa senjata ke markas Master Dragon. Aku dan ayahku akan membantumu menendang pantat Master Dragon hingga dia tidak bisa bangun lagi. Kami telah tiba di mobil jeep. Ini adalah briefing cepat dan efisien. Dalam situasi krisis, semua harus dilaksanakan secara taktis. Antar White ke bandara, juga antar Yuki dan Kiko. Terserah mau kemana mereka. Ada banyak base camp yang bisa digunakan Yuki dan Kiko, termasuk hotel bintang 5 milik keluarga Tong. Sedangkan peralatan dan sebagainya, Togar yang akan mengurusnya. Para letnan mengangguk, 2 di antaranya segera mengambil mobil. Semua kembali ke pos masing-masing, laksanakan.
Rombongan bubar seketika. Payung berlarian kecil hendak mengambil posisi di balik setir kemudi jeep. Tidak usah Payung, aku akan menyetir sendiri. Kau kembali ke markas. Tahu kebesan mau kemana? Togar menatap tidak mengerti. Aku harus mengurus sesuatu Togar. Aku menoleh ke samping. Dan Salonga, apakah kau bisa menemaniku? Kita harus menjenguk masa lalu itu. Tidak ada teman yang paling baik selain orang paling tua. Salonga memasang topi koboynya, menyeringai. Kau selalu merepotkanku sejak pertama kali kita bertemu, Bujang. Jadi tidak masalah ditambah beberapa kerepotan lainnya. Orang tua ini akan menemanimu. Aku tertawa. Terima kasih. Tapi tahu kebesa tidak ada yang mengawal. Togar mengingatkan. Jangan cemaskan itu Togar. Mereka membutuhkan selusin pembunuh bayaran untuk mengalahkanku. Kau lupa? Akulah tukang pukul nomor 1 di keluarga Tong ini. Aku tidak akan bersembunyi atau menyuruh puluhan tukang pukul mengawalku. Aku sudah naik mobil jeep. Salonga juga naik. Pintu mobil ditutup. Guru mengaji itu, kau hendak bertanya sesuatu kepadanya, bukan? Salonga menatapku. Aku mengangguk, menekan pedal gas. Mobil jeep segera meninggalkan basement gedung. Salonga selalu bisa menebak dengan jitu apa yang akan kulakukan. Aku tadi tidak sengaja menyebut nama tuanku Imam dalam percakapan. Dan tiba-tiba aku menyadarinya. Hei, jika aku ingin menanyakan tentang masa lalu bapak dan istri tuanya, tuanku Imam boleh jadi mengetahuinya. Situasi memang genting, tapi singgah sejenak menemui dia di sekolah agama tidak ada salahnya. Jika demikian, mari kita menjenguk masa lalu itu, Bujang. Salonga menyandarkan punggungnya, duduk santai. Mobil jeep melaju meninggalkan kantor pusat bank keluarga Tong. Itulah tadi pembacaan novel Pergi karya Terelie bab 6 dengan judul Interogasi Tingkat Tinggi. Itu kan bener apa yang ku bilang, Bujang akhirnya menginterogasi pengkhianat dari keluarga Tong. Dan kerennya di sini Bujang bisa mengetahui info dari si pengkhianat ini tanpa si pengkhianat bilang satu kata apapun. Dia cuma dan Bujang tahu artinya. Ini kebayang gak sih kalau misal Bujang ini punya pacar gitu, terus Bujang nanya ke ceweknya gitu, kamu mau makan di mana? Terus si ceweknya jawab, terserah. Nah ini nih masalah cowok-cowok seperti kita pada umumnya. Tapi kalau Bujang pasti udah tahu ini jawabannya. Oh terserah. Dengan ada tendensi seperti ini, dengan raut muka seperti ini, pasti dia ingin makan nasi yang enak, nasi goreng amang-amang pinggir jalan. Nah selesai masalah Bujang, kelar. Hari kita mau susah memecahkan kode-kode perempuan. Jangankan bisa tahu isi interogasi dengan tanpa ngomong ya, dengan dia ngomong aja kita bingung gitu. Tapi itulah Bujang dengan kehebatannya. Oke, aku kira itu saja untuk hari ini. Mohon maaf aku cuap-cuap gak jelas. Yap, sampai ketemu di pembacaan selanjutnya. Jangan lupa, kusarankan sebelum mendengarkan pembacaan ini, teman-teman membeli bukunya Terelie dulu ya. Biar kita sama-sama punya imajinasi yang sama atau imajinasi sendiri tentang novel Pulang atau novel Pergi ini. Oke, itu saja dariku, Ilham Hadi. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir. Apalagi ya? Udah, bye-bye.